نقرأ الفاتحة نهديها إلى الإمام العز ابن عبد السلام قدس الله سره وبسنة لم تصل إليهم الفاتحة هم لا بسم الله. Di sini akan membahas tentang syubhat-syubhat yang akan dialamatkan kepada sufi ketika membahas dekatnya kepada Allah. Jadi ada yang menuduh sufi ini bersatu dengan Allah. Berarti kalau bersatu, nggak ada lagi hamba dan Tuhan. Ateis. Apakah itu benar? Ternyata di sini sudah dibantah. Karena alasan tadi itu, sufi disebut zindik. Nah, jika hamba merasakan persatuan kepada Allah, disebut dengan ittihad. Kalau Allah terasa bagi dia bersatu dengan dirinya, disebut dengan hulul. Allah menempati. Semua istilah ini ternyata ditolak dalam tradisi tasawuf. Mau tasawuf Ibn Arabi, mau tasawuf yang bukan Ibn Arabi. Jadi Ibn Arabi ini sering dizolimi, baik oleh peneliti di dalam Islam, baik peneliti orientalis. Ibn Arabi ini dikatakan tasawuf falsafi. Falsafah dari mana? Yang sahih paling tasawuf zauqi kalau mau bahas, atau tasawuf ruhi. Ada tasawuf akhlaqi ta'limi. Ada orang yang fokus gimana baik doang zahirnya, akhlaknya. Itulah toriko-toriko Ba'lawiyah, ya. Nggak mau masuk ke wilayah Ibn Arabi, bahkan melarang membahas kajian-kajian kitab Ibn Arabi. Tapi kalau ada di tangan orang yang ahli kitab Ibn Arabi ini gimana? Justru lebih cakep. Yang dicari oleh ahlullah apa? Ilmu ma'rifat, ma'rifatullah. Karena semakin kenal semakin cinta, semakin dekat. Terus nggak ada ujungnya. Itu yang dicari. Bukan hanya pemburu ijazah. Ya, ijazahin dong, Tat. Ijazahin, Tat. Emang ke ijazah antum nyampe? Kebanyakan ijazah ntar pusing. Torikot ini dapat ijazah, ini dapat ijazah, ini terus bingung. Kapan seorang dianjurkan mengkolek banyak ijazah torikot? Kalau dia usul aja satu torikot. Bismillah. Jadi dia mateng satu torikot, contohnya nih, saya udah doktor. Saya ngambil doktoral lagi gimana? Boleh nggak? Bagus nggak? Ya bagus. Banyak orang-orang, teman-teman kita udah doktor, ngambil doktoral lagi. Gimana? Tapi jangan antum udah S1, ngambil S1 lagi. Itu sama aja namanya. Ya. Kalau udah S1, ngambil S2 dulu. Beresin sampai S3. Baru nanti kalau mau ngambil S1 lagi bebas. Kita udah punya DR dulu depannya. DR, apa panjangannya? Dari rumah. Gak lucu. Itu maksud guru-guru kita, kalau bertorekor, jangan campur-campur, gitu maksudnya. Tapi kalau antum sudah mateng, campur-campur juga nggak apa-apa. Campur itu urusannya bukan sama muka udah keriput apa enggak. Ya. Ini nanti harus tua dulu. Banyak yang tua lelet. Benar nggak? Banyak yang muda cepat. Antum yang mana nih? Ente masih muda, nggak boleh belajar torekot. Mana dalilnya? Kan katanya sekarang ilmu dalil. Bukankah Sayyidina Ali ditalkin Rasulullah dan dia masih muda? Belum baligh. Betul? Abu Bakar sudah dewasa. Dan talqin tidak hanya untuk laki-laki, juga untuk perempuan. Nabi juga membaiat mentalqin perempuan. Tapi dengan caranya sendiri. Ya. Qala al-Imam Izzuddin Bissalam, "Summa a'lam waffaqaka Allah an Allah tabaraka wa ta'ala la yusafu bi syai'in mimma asyarna ilaihi fil ahadits." Ini coba diganti ya. Bisa dibaca fil hawadis. Ketahuilah semoga Allah memberimu hidayah
Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak disifati dengan sesuatu yang telah kami isyaratkan pada sifat benda. Al-hawadith. Sifat benda. Ganti dulu ya. Coret dulu. Fil hawadis. Wala fi ghairiha, tidak pula dari selain al-hawadis. Bihululin wala nuzulin. Dengan hulul. Hulul artinya apa? Penyatuan. Hulul itu gini, ini botol kosong, antum masukin air. Air yang masuk itu namanya dia hulul ke dalam botol. Kalau orang meyakini hulul, berarti dia meyakini Allah mengambil wadah tubuhnya sebagai tempat masuk. Allah tidak disifati dengan itu. Kenapa? Kata kuncinya Allah bukanlah benda. Allah bukan hawadis, bukan makhluk baru, bukan jism. Dan kita sudah berkali-kali, kalau antum sudah faham apa itu jism, dan Allah bukan jism. Apa arti jism? Benda. Benda sifatnya apa? Gerak, diam. Benda bertempat nggak? Kita sebut ruang. Ada ukurannya nggak? Massa. Oke? Dan itu semua ada dalam ilmu fisika. Dalam bahasa lama disebut ilmu tabi'ah. Bukan tabiat bahasa Indonesia. Tabi'ah itu fisik. Alam. Betul, Pak. Sedangkan yang di luar alam ini, alam yang fisik disebut mawara'at tabi'ah. Ta itu ba'da, wara, di belakang. Yang tidak bisa dicapai oleh mata, tidak terdengar oleh telinga yang indrawi. Oke? Allah Ta'ala tidak disifati bihulul, menempati. Jadi ketika ada hadis, yanzilu rabbuna, Allah turun. Apa tadi kaidahnya? Allah bukan laisa kamislihi syai', Asy-Syura ayat 1. Ini akidah Ahlussunnah nih. Ini akidahnya Nabi, akidahnya salafus soleh, akidahnya para sahabat tabi'in. Mereka ketika baca ayat itu sudah tahu Allah bukan benda. Maka mereka tidak akan membayangkan Allah berpindah dari atas ke bawah. Cukup katakan nuzul, Allah turun. Jangan katakan berpindah. Jangan katakan berpindah dari atas ke, karena berpindah intikal itu sifat dari jisim, fisik, benda. Faham? Disebut istawa, bersemayam di atas aras. Terserah antum artikan mau duduk ke mau apa, yang penting jangan diartikan benda. Kalau begitu istiwanya perlu ditakwil nggak? Nggak perlu ditakwil. Jadi kalau saya memilih tanpa takwil, tapi saya tidak menolak takwil, karena beliau nanti menerima takwil ini. Karena tidak menolak takwil, itulah akidah yang dipakai oleh para sufi. Bagi para sufi, Allah itu memilih kata nuzul, Rasulullah memilih kata nuzul, itu sudah tahu rahasianya. Karena secara zauqi, ya, Musa Zauqi, secara zauqi itu hakiki. Zauq bukan bagian dari benda. Secara intuisi rasa itu hakiki. Tapi ahli kalam, ahli akidah mengatakan itu ini perbedaan kita dalam bermuamalah dengan sifat-sifat Allah. Bagi ahlullah, summa stawa alal ars, ar-Rahman alal ars istawa. Bagi ahlullah itu hakiki, tapi hakikinya bukan hakiki fil lughah, bukan hakiki dalam bahasa. Karena kalau hakiki dalam bahasa, istiwa artinya duduk. Ini hakiki fillah, hakiki pada hak Allah. Yang pantas bagi Allah, Allah bukan benda. Maka karena Allah bukan benda, bisa nggak dibayangin? Karena nggak bisa dibayangin, biarkan Allah mengetahui bagaimana ahwalnya sendiri. Yang kita perlu ketahui, yang dia ceritakan aja. Dia cerita istawal ars, ya sudah kita percaya.
Itulah akidah Ahlussunnah. Inilah akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Wala nuzul. Allah itu kalau disebut nuzul yanzilu, bukan nuzul berpindah. Wala tisal, ya. Ketika disebut ana ma'ahu iza zakarani. Aku bersamanya. Coba antum kalau disebut bersama, ya bisa digandeng, bisa dipeluk, bisa dipegang, ya kan? Bisa bersandar. Itu bersama. Maka beliau katakan walat tisal walan fisal. Bersamanya Allah dengan kita, bukan bersatu, bukan juga berpisah. Dia dekat, tapi juga dia jauh. Maksudnya gimana tuh? Itulah pelangi-pelangi pada sifat Allah, ya. Wala mulamasa wala mujanasa. Tidak juga bisa disentuh, tidak pula berjenis. Sedangkan akidahnya Utsman bin Sa'id Darimi yang kemudian diwarisi dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah, lanjut nanti ke Mujassim zaman ini, meyakini Allah itu duduk di atas aras, mumassah, bersentuhan. Nanti lihat data-datanya lengkap di disertasi saya. Ya. Lengkap di situ, antum tinggal cek, gak percaya tuh ada buktinya di situ teksnya. Ya. Jangan kita kira ngomong doang, ya. Dia nggak ngerti kitab. Jadi ada satu kitab tipis. Karena beda cetakan, beda tahqiq. Dia nggak ngerti ilmu tahqiq. Kalau tahqiqnya kecil, tulisannya kecil, ya dia jadi tipis. Kebetulan si fulan ini punya kitabnya tebel. Dicuriga sama kita. Dikira kita punya kitabnya bohongan. Tuh, betapa itu aghbiya, ghabi. Nggak usah diterjemahin. Nggak ngerti ilmu tahqiq, nggak ngerti ilmu publikasi, percetakan, ya. Ya salam deh. Fahzar ayakhtalija fi fahmika aw wahmika syai'un min dzalika. Hati-hati jangan sedikit pun terbayang. Berapa buah tadi? Hulul, hawadis, benda. Hulul 2, nuzul, turun, pindah-pindah. Ittisal, nyatu, infisal, misah. Mulamasah bersentuh, mujanasah berjenis. Udah berapa tuh? 6 atau 7? 7. Apa kata beliau? Jangan terbayang sedikit pun. Terbayang, batal tauhid antum. Fatahwi fil mahalik. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan binasa. Merusak sel-sel otak tuh. Jadi teman-teman kita yang meyakini begitu, itu otaknya Masya Allah udah rusak. Ini ayat kalimatnya. Fatahwi fil mahalik. Ini juga perkataan Ibnul Jauzi. Kita pernah bedah dulu ya, Sidi Musa ya. Ya. Apa kata beliau menukil dari At-Tamimi? Bahwa As-Saghuni, gurunya dan teman-temannya telah merusak, menodai Hanabilah, mazhab Hanbali, dengan noda yang tidak bisa dibersihkan sampai hari kiamat. Nodanya ada di sini. Ya. Itu noda paling berbahaya. Fakullu ma qaddartahu fi balik fallahu ta'ala bi khilafi dzalik. Coba hafalkan. Fakullu ma qaddartahu bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Fakullu, maka setiap yang qaddartahu, yang engkau prediksikan, asumsikan, yang engkau ukur bi balik, di dalam otakmu, fallahu bi khilafi dzalik. Allah berbeda dengan itu. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Syahrastani dari Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i, mahma tasawwarta bibalik fallahu, dihafalkan kalau belajar akidah tuh. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Sama artinya tadi. Fakullu ma qaddartahu bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Semua yang kamu bayang-bayangkan, prediksian tentang Allah, Allah terbebas dan beda dari itu. Jadi apapun yang terbayang tentang Allah gede, Allah nggak begitu. Allah lebih besar, lebih kuat, lebih suci dari ma yasifun. Fata'alallahu amma yasifun. Allah maha suci dari apa yang mereka persepsikan, mereka sifatkan. Kan jelas tuh. Ya. Antum udah pernah bayangin bumi sebulat apa belum? Atau sedatar apa? Kan mazhabnya dua nih. Flat sama bulat.
Sampai sekarang kan kita nggak tahu, nggak pernah keliling. Ada yang udah keliling belum? Mancing gitu jauh-jauh ke ujung bumi. Udah ada. Sampai sekarang nggak disebut hakiki ataupun nggak di Musa. Nggak jelas katanya. Bahasa Arab Ciputatnya. Bumi aja kita nggak bisa bayangin loh. Yang ciptain bumi gimana? Coba langit. Berapa banyak galaksi, bintang di langit? Nggak ada yang tahu. Orang katanya galaksi Bima Sakti aja nggak tahu. Taunya cuma di Senseiya. Pukulan Andromeda. Pukulan Bima Sakti ya, nggak ada tuh ya. Adanya Gatot Kaca adanya. Nggak bisa bayangin. Maka teori-teori yang mengatakan kafir kalau nggak meyakini bumi flat, kafir kalau nggak meyakini bumi bulat, itu merdut, semuanya tertolak. Nggak masuk. Karena itu nggak wajib diketahui. Ya. Yang wajib diketahui pencipta langit, pencipta bumi. Tapi kita nggak bisa kenal nih bagaimana bumi seutuhnya. Apalagi mau kenal Allah. Itu sebabnya diutus para nabi. Dikasihlah kunci-kunciannya. Nih kalau mau kenal Allah, jangan masuk ke wilayah zat. Masuknya ke wilayah nama, fiil, sifat. Nama, perbuatan, sifat. Udah situ aja mainnya. Lagi-lagi Imam Mahdi ya. Bosan nggak nyebut Imam Mahdi? Bagi saya, mempercayai zuhurnya Imam Mahdi, muncul Imam Mahdi di akhir zaman, itu wajib. Karena hadis-hadisnya sahih. Amin. Bagaimana wajib meyakini Nabi Isa? Nabi Isa wajib apa? Wajib diyakini nggak? Wajib. Bagi saya wajib. Ya, hadis-hadisnya kalau versi kita mutawatir, nggak tahu kalau versi orang lain ya. Gimana Ustadz Badrul Tamam? Udah pernah diteliti belum hadis Mahdi? Jumlah rawinya banyak kan? Banyak sekali. Mulai dari sahih sampai yang do'if sampai yang palsu itu banyak. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau nggak percaya gitu, aduh eman ya. Wa ainal hadits al-fani min al-qadim al-baqi. Ya, baru sampai ke kalam itu. Maka coba bandingkan di manakah al-hadis al-fani, alam yang baru ini yang fana dibandingkan Allah yang qadim, yang baqi, yang tidak berawal dan tidak pernah tiada. Inilah al-qadim. So, bayangin yang fana buminya nggak sebayangin, apalagi yang al-qadim al-baqi. Allah Ta'ala. Wa ainal abdu dzalil minal maula al-jalil. Apatah lagi kalau dibandingkan antara hamba yang hina dengan Allah yang maha mulia. Fa in fahimta min qawlihi tabaraka wa ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya. Itu Al-Baqarah ya, 186. Jika hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, anni, maka kabarkanlah, fa inni qarib, sesungguhnya aku benar-benar dekat. Kerasa belum? Tawasul. Lu apa kaitannya ini sama tawasul? Ini kan Allah berbicara dari sisinya bahwa dia maha dekat kepada kita. Tapi antum merasa dekat ya? Karena antum nggak merasa dekat, maka antum sebut, ya Rob, saya berguru sama fulan, saya berguru sama fulan. Muncullah percaya diri, muncullah keyakinan bahwa Allah betul-betul dekat. Itulah natijah tawasul. Tapi merasakan kedekatan kepada, bukan supaya mereka mendekatkan kita kepada Allah, enggak. Ajaran mereka membuat kita Allah. Ingat mereka. Ini yang dimaksud, ingat saja mereka membuat kita terasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis qudsi, hadisnya sahih, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an.
Jadi Allah itu kasih rumus, kamu mendekat kepadaku, satu jengkal, Allah mendekat kepadamu satu hasta. Bukan berarti hitungan ini cuma menunjukkan Allah itu kalau berbuat baik, itu lebih baik dari kita. Ya. Fahadha wa ashbahu in khatara bibalik aw tusawwira bi khayalik. Ini kalau terbayang atau tergambar dalam khayalmu, ini khayal nih, untuk ngomong khayal beliau. Inna dzalika qurbu masafa, terbayang dekatnya jarak. Hati-hati. Wa masyi jariha, Allah kamu datang jalan, Allah datang berlari. Harwalah ya. Lalu kamu membayangkan itu pergerakan fisik, Allah lari-lari. Gimana tuh ceritanya tuh? Wa nuzul wa intiqal, turun atau pindah fisik, fa anta la syakka halik, maka kamu pasti orang yang binasa. Orang begini kalau meninggal ya su'ul khotimah, karena dia telah membatasi Allah dengan pikirannya. Wallahu ta'ala bikhilafi dzalik, Allah maha suci dan berbeda dari semua itu. Inilah makna subhanallah, maha suci Allah daripada apa yang yasifun, ya. Mana lagi nih? Munazzahun 'anis suluk wa qurbuka minhu fil masalik. Allah itu enggak perlu suluk, maha suci. Kalau kamu mendekat, kamu butuh jalan yang ditempuh. Namanya masalik. Tempat suluk. Jalur suluk, jalur tempuh. Suluk itu artinya menempuh jalan. Itu arti dari suluk. Wa innama ma'na qurbihi minka wa qurbuka minhu bil khidmah. Makna, ini versi beliau ya. Kedekatan kamu dan kedekatannya itu adalah bil khidmah. Kamu mendekat dengan khidmah, ibadah, merendah, maka Allah mendekat birrahmah, dengan rahmat. Ini versi beliau. Wa anta tataqarrabu ilaihi bisujud wa yataqarrabu ilaika bil jud. Allah ketika kamu mendekat dengan sujud, maka dia memberikan jud. Apa arti jud? Kedermawanan, kemurahan. Wa anta tataqarrabu bitta'ah wa yataqarrabu bitaufiqil istita'ah. Jika engkau mendekat dengan satu ketaatan, Allah memberikan kamu satu istita'ah, kesanggupan. Qala subhanallah alaihi wasallam mukhbiran an rabbi. Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Allah, bahwa Allah berfirman, inna afdala ma yataqarrabu bihi ibadi ilayya, ini kebalik ya, madama atau maftaradtu alaihim, ya. Sesungguhnya yang paling aku sukai, jadi ada caranya mendekat kepada Allah dua jalan. Satu, maftaradtu alaihim, dengan yang diwajibkan bagi mereka. Apa yang Allah wajibkan kepada kita? Salat, oke, apalagi? Puasa. Zikir nggak wajib ya? Bagi ahli fikih, zikir itu sunat, makanya susah ahli fikih jadi wali. Bagi sufi, zikir itu wajib. Jadi sufi itu, kalau lupa kepada Allah sesaat, itu tobatnya bersaat-saat. Karena bagi dia lupa kepada Allah itu dosa. Melanggar ayat Allah, wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau, wahai hambaku, menjadi orang yang lalai. Maka bagi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak zikir itu dosa. Dosanya dosa apa? Zahir apa batin? Antum udah bisa bedain. Para penuduh sufi sebagai zindik, mereka sering lupa kepada Allah. Sufi yang mereka tuduh zindik, ternyata sufi menganggap lalainya dia itu dosa. Inilah yang diistighfarkan oleh para sufi setiap hari. Makanya saya setiap saat mengatakan kita ini banyak dosa. Saya banyak dosa. Kalau sudah lalai, muncullah kemudian syahwat. Kalau udah ada syahwat terus, sudah kita tenggelam. Kan itu yang kita alami hampir setiap hari. Nggak ada bedanya, ana antum sama. Sama semua kita ya. Karena saya bukan nabi,
Saya bukan maksum, antum bukan nabi, bukan maksum. Yang maksum itu pada wali cuma kolbunya. Kolbunya wali maksum. Ya. Tapi zahirnya hanya mahfuz. Kalau mahfuz itu dijaga, terjebak, Allah undang dia kembali. Allah panggil dia pulang. Itu aja bedanya. Kalau Nabi, zahir, batin, maksum. Kalau kita, nggak jelas deh ya. Semoga jadi wali lah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Wali nggak diangkat majamaah loh ya. Antum bilang aneh wali, belum tentu aneh jadi wali. Ya, yang ngangkat itu bisa wali juga, bisa nabi, bisa al-ghaus atau Allah langsung. Ya. Ini kan orang banyak nih yang nanya, siapa ke kutub, siapa ke gaus? Macam-macam pertanyaan. Emang untuk apa? Nanya begitu. Antum bakal jadi apa kalau tahu itu? Bakal berguru sama dia? Yakin. Paling-paling nggak percaya. Jadi kenapa Allah sembunyikan al-ghaus? Karena sayang sama kita. Kalau antum kenal al-ghaus, antum mungkin nolak sama dia. Masa al-ghaus begini? Ingkar sama dia fasik loh. Ingkar sama Nabi kafir. Bahaya kan? Makanya antum nggak tahu siapa wali. Kita kadang-kadang nggak kenal ini orang wali, enggak wali. Karena kita susah. Masa begini wali? Kok wali ngerokok? Apalagi pakai mimpi-mimpi untuk mengharamkan rokok. Nggak kuat pakai dalil, pakai mimpi. Ya, kan begitu. Justru ujian para ahli fikih itu ketika melihat ini yang disebut thariqah al-malamatiyah. Kita udah sering sebutkan. Malamatiyah ini, thariqahnya adalah selalu menampilkan sesuatu yang bikin orang lain benci sama dia. Mencaci dia, merendahkan dia. Kenapa? Karena setiap saat kolbunya dianggap diajak bicara, dipandang, dilihatin, bahkan memandang kepadanya, kepada Allah SWT. Setiap itu bertambah, setiap detik itu bertambah, dia nggak mau ketahuan. Maka dia zahirkan sesuatu yang menurut orang ini. Bagi yang kelewat jadi majzub. Majzub atau majdub. Ya. Jedub. Majzub namanya. Majzub itu ditarik oleh Allah. Maka kadang-kadang dia sadar, ngomong kayak orang biasa. Kadang-kadang aneh-aneh. Gitu ya. Kita kenapa taklim? Semoga dengan taklim ini antum jadi waras bener gitu. Jadi hamba Allah yang kenal Allah, plus juga sadar lahir dan batin. Mau jadi majdub? Nggak kuat kita. Nggak kuat juga orang-orang sekitar kita. Ya. Aneh yang paling nggak kuat lihatnya. Fa'akhbara subhanahu wa ta'ala ibadahu anna taqarrabuhum ilaihi bil ibadah summa qurbu minka fil yawm ma khassaka bihi min ma'rifati wa muhabbati wa ta'ati wa qurbi minka fi ghad bima yahsulu min musyahadati wa mukhadwi syafahan wa kifahan summa huwa fil haqa aqrabu ila kulli syai'. Oke, jadi ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah Ta'ala senang sekali ketika hambanya mendekatkan diri dengan sesuatu yang disebut ibadah. Ibadah paling tinggi, sholat, atau mengenal yang disembah dalam sholat. Tapi kalau sudah kenal, antum bawa sholat, yang afdol mana? Baru sholatnya lebih afdol. Gitu ya. Jadi kita nggak bilang juga ngaji lebih tinggi dari sholat. Ngaji lebih tinggi dari sholat kalau bentrok nih. Sholat sunat sama sholat sama ngaji. Maka ngaji ma'rifatullah lebih tinggi. Paham di situ ya? Itulah maksud dari para imam-imam kita mengatakan sholat 1000 rakaat tidak lebih afdal daripada belajar satu ilmu, satu bab. Itu dia, babnya. Ya, itu ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Tentunya sholat sunat. Masa ada sholat wajib 1000 rakaat? Sholat subuh 1000 rakaat, ahli bid'ah. Ya. Ada aja di dais ini. Duktur. Summa huwa fil haqiqati aqrabu ila kulli syai' min kulli syai' laisa syai'un aqrabu ilaihi min syai'. Waduh, ini gawat nih kalimat ini. Dia Allah Ta'ala lebih dekat kepada segala sesuatu daripada sesuatu itu merasa dekat kepada dirinya.
Kita ini sesuatu bukan? Allah itu lebih dekat kepada kita daripada yang kita rasakan terhadap diri kita sendiri. Kalau dia lebih dekat, berarti dia lebih tahu aib kita nggak? Itu maknanya. Jadi kita nggak usah songong-songong deh. Aib kita Allah tahu semua kok. Ya, makanya kita nggak akan bilang diri kita wali, nggak usah. Wali apa dulu? Ya, kita cuma pengen jadi wali Allah. Semoga Allah terima. Ya kan, ana inda zonni abdi. Ya kan, aku berdasarkan keyakinan. Semoga dengan harapan yang positif, tetap ngaji, berguru kepada guru-guru kita, bersanad, bersambung kepada Rasulullah, mereka jadi hujjah kita untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Amin. Min kulli syai' laisa syai' aqrabu ilaihi min syai'. Tidak adalah sesuatu lebih dekat kepadanya daripada sesuatu. Apalagi maksudnya? Ya. Wa wa'ab'at an kulli syai'. Dia lebih jauh dari segala sesuatu. Min kulli syai' laisa syai'un ab'ad anhu. Dan tidak ada juga yang lebih jauh daripadanya kepadanya. Waduh, repot ini nerjemahinnya. Gini deh bahasanya. Kalau secara harfiah pusing kita nerjemahinnya. Bisa diterjemahin, cuma antum ikut pusing juga. Dekatnya tidak bersatu, jauhnya tidak berjarak. Udah gitu. Allahumma sholli wa sallim. Fahuwa fi qurbatin ba'id wa fi bu'dihi qarib. Dalam dekatnya dia jauh, dalam jauhnya dia dekat. Berarti Allah itu di mana? Ya enggak di mana-mana, juga bukan di mana-mana. Inilah makna ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kalau dibilang enggak di mana-mana, kok ketika sholat kita enggak tahu arah, boleh berkiblat ke mana-mana. Kemanapun kamu mandang, disitulah Allah. Emang Allah di mana-mana? Enggak juga kan? Tapi dibilang enggak, Allah bilang iya. Dalam iya ada tidak, dalam tidak ada iya. Itulah Allah. Kesalahan kelompok Jahmiyah memastikan Allah di mana-mana secara fisik. Kesalahan Mujassimah meyakini Allah bertempat hanya di atas satu arah. Itu kesalahannya. Tapi niat mereka kan baik sebenarnya. Tapi tidak semua orang berniat baik itu wusul ilallah. Tidak semua orang berniat baik itu benar. Banyak kan orang niatnya baik. Suami istri nih, niatnya baik. Istri buatin kopi, pakai rasa baru. Ada cabai di dalamnya. Suaminya ketika ditampil, ini apa-apaan? Kamu menghina saya. Kamu, ya. Istri pulang-pulang dibawain apa parfum. Istrinya mulai curiga. Ini parfum mantanmu ya? Warna baunya begini ya, kamu supaya kacau. Jadi tidak semua orang berniat baik itu hasilnya baik. Kita pulangkan kepada Allah. Jadi ketika Ibnu Taimiyah niatnya baik bahwa Allah tinggi di atas supaya jangan diyakini seperti Jahmiyah bahwa Allah diselokan, kan gitu maksudnya Ibnu Taimiyah. Allah dicomberan, gitu maksudnya. Maksudnya Ibnu Taimiyah supaya ente nggak bilang Allah ada di kotoran-kotoran. Kan benar maksudnya. Tapi dia terjebak kepada logika baru, logika tabi'i, logika fisik. Tapi Ibnu Taimiyah ngotot ya, Allah kan nggak menyebut dirinya jisim, juga nggak menolak dirinya jisim, ambigu juga. Jadi Ibnu Taimiyah itu ya tidaknya tentang jisim. Nah, ini bahayanya. Kitab dia, ya dianya sudah berubah. Jadi bagi dia, Allah nggak menyebut dirinya jisim, juga nggak menolak dirinya jisim. Itu dia ulang-ulang dalam kitab Darut Ta'arud beberapa kali, saya ingat saya. Ya. Ulama salaf tidak menerima jisim, juga tidak menolak jisim. Apa itu jisim tadi? Benda. Akan repot kalau sudah begitu. Ini yang bagian tasawufnya ada nih. Alhamdulillah. Maka dekat itu, kurbu min khalqihi ala salasti aqsam. Dekatnya Allah kepada hambanya ada 3 jenis. Al-awwal kurbun amun. Yang pertama dekat secara umum. Apa itu? Ini yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Wasithiyah, Aqidah Al. Jadi Ibnu Taimiyah itu ngotot ini yang maknanya qurb ma'iyah.
Ya sudah, ente bagian ini nih. Sebelum Ibnu Taimiyah lahir, Izzuddin sudah nulis kitab ini. Apa kata beliau? Wa huwa qurbul ilmi wal qudrati wal iradah. Yaitu dekatnya ilmu. Jadi Ibnu Taimiyah itu nolak takwil. Haram bagi takwil. Tapi ketika sampai di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Itu kan ayat paling kita senang nih kalau ngaji zikir dulu ya. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Waduh, berat. Giliran begini, Ibnu Taimiyah buang kata zat. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ini bukan ma'iyatuz zat, kebersamaan zat. Giliran istawa, Allah bersemayam di atas aras. Dia tambahin, ayatnya kan nggak ngomong gitu. Bizatihi, dengan zatnya. Adil nggak? Nggak adil ya? Takwil nggak tuh? Takwil. Jadi takwil itu ketika dia sudah mulai bermain-main dengan zahirnya teks, dipalingkan ke makna yang tidak zahir, itu sudah takwil. Jadi kurupnya apa? Kurup sifat. Sifat ilmu, kedekatan, sifat kudrah, kekuasaan, iradah, kehendak. Dalilnya surat Al-Mujadalah ayat 7, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada 3 orang yang bernajwa, syihab. Apa arti najwa? Berbisik-bisik, kecuali Allah yang keempatnya. Apakah Allah itu ikut bisa dibilang, dihitung? Enggak kan? Enggak, berarti itu apa? Ini namanya kurbul ilmi. Allah Maha tahu apa yang dibisikkan. Antum kalau bisik-bisik kedengaran nggak? Aneh nggak bisa dengar, tapi Allah bisa dengar. Nah, ini maksud ayat ini, surah Al-Mujadalah ayat 7 ya. Yang kedua ada kurbul khassah. Ini ayat yang kita baca barusan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu aina, di mana ma saja, kita bisa artikan saja, di mana saja kuntum, engkau berada. Ini engkau fisik, engkau batin, engkau ruh, atau engkau yang mana? Kan engkau. Kalau antum bilang saya itu yang mana? Yang zahir apa yang batin? Atau dua-duanya? Ya, kalau sakit hati yang dipegang mana? Dada. Dada, hati sih ini liver. Hati mana? Jantung. Yang diisyaratkan ini. Yang mewek mata. Loh, mana yang sakit hati? Mata. Berarti bukan itu yang disebut aku, bukan itu yang disebut engkau. Dimanapun engkau berada. Engkau yang mana? Tuh. Antum udah boleh pulang tuh. Udah bisa jawab. Wasalis. Tapi belum mengatakan ini kurbul rahmah, kurbul bir, kurbul lutf. Ini kedekatan rahmat, kedekatan kebaikan, dan kelembutan. Jadi orang-orang beriman itu dimanapun dia pasti merasakan sayang Allah. Susah aja terasa sayang, apalagi sayang. Ya. Berarti kalau nggak beriman, dia rasakan apa? Allah jauh dari sayang. Lutf. Cecok dikit sama pasangannya langsung bilang, kenapa takdirku begini? Ya. Susah dikit hidup, corona begini, langsung mikir, ya Allah, kenapa takdir saya begini? Berarti dia berburu sangka bahwa Allah ini salah menyeting takdir kepadanya. Orang begini kalau mati, syahid nggak? Maka syahidnya orang yang mati kena virus, karena dia rela, dia menyaksikan, ya Allah, aku ridho penyakit ini tentara-tentaramu. Gak apa-apa juga. Kan lagi rame itu dulu tentara-tentara. Ya bagi kita nggak ada masalah itu. Yang di sono aja yang rame ya. Wasalis qurbu khasatil khasa minal muqarrabin wa qurbul hifzi wal kala'ati wal nasri wal ijabah. Kedekatan Allah kepada wali-walinya yang muqarrabin. Muqarrab bahasa Arab. Beda nggak dengan muqarrib? Apa bedanya? Muqarrab pasif, muqarrib aktif. Allah nyebutnya muqarrab. Muqarrabin. Ada di Al-Waqiah ya?
Ya, muqarrab berarti yang didekatkan. Dia mau lari kemana, Allah ambil. Dia mau sesat gimana, Allah tarik. Dia mau pendosa gimana, Allah selamatkan. Ini namanya muqarrabin. Maka bisa jadi dengan satu zikir yang sama, tapi antum merasanya beda-beda. Ada yang baca ayat kursi, enggak tersentuh-sentuh. Tapi kalau kakinya kejepit, baru dia tersentuh. Ya. Ada yang udah zikir semalaman, enggak nangis-nangis. Ya. Giliran kesenggol dikit jatuh, nangis. Jadi dia harus disenggol fisik dulu, baru bisa nangis. Ini beda-beda orang ketika dia bermuamalah kepada Allah. Wa huwa qauluhu tabaraka wa ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia lebih dekat kepada hambanya daripada hablil warid. Habl. Habl berarti habl. Tali urat. Apalagi nih terjemahan kedokterannya enaknya apa Bu Dokter? Urat nadi, ya. Urat nadi, warid ya. Wardi apa warid? Ini musawardi nih. Warid itu maurud. Apa arti maurud? Bisa jadi di situ ada darah yang mengalir, yang didatangkan Allah. Kalau waroda kan artinya datang. Maurud, warid itu artinya maf'ul. Yang Allah jadikan tempat mengalirnya darah, mengalirnya rasa, ada saraf di situ. Nah, maka kalau kita mau gorok hewan, ternak, mau hari raya Idul Adha, itu yang ditebas bagian mana? Yang digorok, warid itu. Karena itu langsung berkaitan dengan ruhullah. Di situ ada ruhul hayawan, ruh hidup pada hewan. Digorok, keputus sampai ke sana. Maka minta izin kepada yang punya ruh. Bismillahi, jangan pakai ar-Rahman. Kalau pakai Rahman, gemetar nanti. Kalau antum menghayati Bismillahirrahman ya. Cuma dulu kita waktu kecil kan nggak ngerti Bismillahirrahmanirrahim itu apa. Main gorok-gorok bisa juga. Giliran dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Bisa nggak orang menggorok dengan Rahman dan Rahim? Bisa nggak? Bahlul yang bisa ya. Berarti dia nggak kenal Allah. Jahil billah. Makanya pakai semangat. Bismillahi. Allahu Akbar. Langsung. Ya, sebenarnya bisa sekalian, bisa duluan. Ya. Boleh praktek sih di Musantar ya. Taruh mau kepala-kepala aja lepas. Banyak ya. Adapun hamba ya, tunggu dulu. Ini ayat ini nih, surat Al-Hadid ayat berapa? Surat Qaf. Surat ayat berapa? 16. Nah, ini favorit saya kalau sholat Isya biasanya atau tahajud saya suka baca surat Qaf-nya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata seorang ustadz yang anti ta'wil. Pastinya siapa? Enggak usah disebut. Rahasia. Bahwa yang nahnu di situ itu adalah raqib dan atid. Katanya nggak boleh ta'wil. Dia ngotot. Ini bukan ta'wil karena ayat setelahnya menyebutkan raqibun atid. Gimana tuh? Hah? Padahal konteksnya sudah beda. Sudah diputus. Ketika. Ya. Yatalaqqal mutalaqqiyani. Ya. Ketika ada yang talaqqa. Ya, talaqqa udah jadi bahasa ini kayak talaqi. Dan ketika setiap kali ada orang ngomong segala macam, maka di samping kiri kanannya ada raqibun atid. Emang raqib atid lebih dekat daripada urat nadi kita? Emang antum pernah dengar tafsir begini seumur hidup? Nah ini pertama kali saya dengar dia. Ya mungkin pendahulunya ada yang menafsirkan begitu. Jadi mereka kalau mentakwil disebut tafsir sama dia. Ya udah kita ganti aja takwil kita ya. Kita sebut takwil kita dengan tafsir. Nanti dia ngotot, ente sudah memfitnah.
Padahal dia sendiri yang ngomong, ya. Jadi mereka itu kalau kita kritik, ya kita dianggap fitnah aja. Ya, ya sudah. Ya. Kalau dia menganggap kita sesat, itu disebut ilmiah. Akan begitu terus. Akan begitu terus. Ya. Antum sedikit aja ya mengkritisi imam mereka, ustadz mereka, syekh mereka, antum akan disebut kurang ajar. Padahal kritik dalam bab ilmiah boleh-boleh aja. Tapi kalau mereka mengata-ngatai kiai kita, ngejek kiai kita, nggak jemput nama. Tapi imam kita kalau disebut nama gimana? Ibnu Arabi kafir. Ada kalam dari mereka. Man syakka fi kufri Ibnu Arabi kafir. Siapa yang syak mengenai kafir, Ibnu Arabi kafir. Loh, kaidah dari mana ini? Kaidah syaitaniyah. Kaidah setan itu. Allah nggak mengkafirkan, Nabi nggak mengkafirkan. Emang ada Nabi mengkafirkan? Terus kaidah dari mana itu? Nah, ini siap-siap aja ntar ya. Jadi antum ya Daishna ini siap-siap ntar nih. Dikafirkan. Kurbunnya abadnya, ini bagian akhir. Ada salas maratib. Dekatnya hamba, ada kurbul abdan. Yaitu amal dengan arkan. Arkan anggota tubuh. Jadi ada orang yang mendekat 1000 rakaat dengan anggota tubuhnya. Udah dekat belum dia? Dapat pahala sih iya, dekat belum tentu. Ya, makanya banyak orang umroh doyan, sedekah, masya Allah. Tapi untuk masalah kecil aja dia masih minta doa kepada orang lain. Kenapa dia merasa jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ats-tsani, qurbul abdi wa huwa tasdiq wal iman. Qurbul qalbi, kedekatan kolbu. Kolbu itu dekatnya gimana? Tasdik, percaya, iman. Yakin ya. Udah yakin lu Allah dekat. Nah, ini yang disebut ilmul yakin. Cara menumbuhkan rasanya, ngaji, terus zikir kolbu. Jadi kalau ada amal zahir, juga ada amal batin. Nah, supaya nyatu, bacalah yang sudah dapat zikir Ya Hayyu Qayyum, yang baru datang, silakan amalkan ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, hidupku bersumber bergantung darimu. Wahai yang maha Qayyum, aku ditanggung, diatur, diurus, dijamin olehmu. Itu maknanya Qayyum. Nggak ada satupun yang lepas dari Qayyumnya Allah. Kalau ada lepas, kiamat. Nggak mungkin ada yang lepas. Kalau paham di sini, orang tidak takut masalah rezeki. Paham masalah hayyu, orang nggak takut masalah virus apapun di dunia. Tapi nggak nekat bonek juga ya. Ya nekat tapi jahil gitu nggak juga. Ya tetap dia punya tahapan-tahapan. Dan yang ketiga, kurbur ruh. Nah, kan saya udah sering bagi. Ada zahir, ada kolbu, ada ruh dulu. Waktu masih torekot, saya torekot biasa, masih torekot nafsiyah namanya. Saya membagi zahir batin itu cuma 2. Nafs sama kolbu. Bagi saya kolbu itu ruh, ternyata salah. Jadi kita sudah revisi, karena ilmu berkembang terus. Diri kita dibagi 2, zahir, batin. Zahir kita, nafs jiwa yang berkaitan dengan badan, akal yang berkaitan dengan otak. Itu zahir. Oke. Batinnya apa? Kolbu. Kolbu inilah yang menerima ilham, yang menyimpan ilham, yang menyimpan kalam, yang menyimpan rasa bertuhan. Tapi kolbu hanya bisa menyimpan nama dan sifat. Dia tidak pernah menyimpan memori zat. Siapa yang menyimpan memori zat Allah? Ruhullah. Maka disebut sini, qurbur ruh bitahqiq wal ihsan. Kedekatan ruh. Ruh itu ada rupanya nggak? Bertempat nggak? Maka jika disebut ruh memandang Allah atau merasa dipandang Allah, ada rupanya nggak? Nggak ada. Tapi rasanya nyata bagi ahlinya. Tidak nyata bagi orang yang belum ahlinya. Ya, inilah tingkatan-tingkatan orang khusyuk badan. Ya, benar. Ada yang mulai zikir kolbu, merem, begitu total badannya. Ya.
Itu zikirnya sudah zikir kolbu. Khusyuknya zikir. Kalau ruh santai aja deh. Allahu Akbar. Kadang buka mata, pejam mata sama. Kenapa? Allah mau dipejam, mau dibuka, Allah sama kan, nggak berubah-ubah. Di kitanya yang beda. Jadi kalau antum suka zikir pejam mata, alhamdulillah udah masuk fase kedua, fase kolbu. Senang ya? Belum tentu juga. Ya. Oh, Ustadz, sama aja bagi saya. Bagi saya di pejam mata, enggak di pejam mata sama. Sama-sama enggak khusyuk. Bener. Iya. Kalau ahli ruh, dia enggak memikirkan lagi lafaz Allah dibayang-bayangin. Enggak perlu. Ruh yang paling dekat dengan Allah siapa? Ruhullah, Nabiyuna Ahmad, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kembali ke hadis yang tadi, siapakah orang terbaik wahai Rasulullah? Yang jika engkau visualkan dia, engkau lihat dia, engkau gambarkan dia, engkau kenang dia, membuatmu terkenang kepada Allah. Maka ruh yang antum harus hadirkan adalah ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum takbir itu, hakikat diri kita berimam kepada Rasulullah. Zahirnya berimam kepada Abdullah yang di depan. Hamba Allah yang bertakbir itu. Itulah yang disebut khusyuk. Itulah yang disebut jamaah. Zahir, batin. Kalau enggak, jamaahnya zahir doang. Batinnya melayang-layang. Tapi yang anda lebih parah. Zahirnya juga enggak. Imamnya kunut, dia nggak mau kunut. Dianggap bid'ah. Enggak apa-apa juga. Kalau emang mazhabnya begitu. Kasihan. Antum itu orang udah nikmat. Allah madina fiman hadait. Orang udah menikmati. Dalam hati masih ngurundel aja. Ini kayaknya hadis yang bermasalah. Ya. Mazhab saya beda. Nikmati aja. Angkat tangannya. Rasakan nikmatnya. Kan udah campur itu doanya. Ada doa tolak bala. Doa kunut nazilah. Jadi semua kunut subuh sekarang udah ada kunut nazilahnya. Kunut nazilah masyru' nggak, dianjurkan nggak? Dianjurkan, apalagi wabah begini. Udah wabah begini nggak mau ngangkat tangan dia. Karena imamnya beda manhaj dengannya. Manhaj bapakmu. Ya. Summal haq subhanahu wa ta'ala aqrabu ila ainil insan minal insan. Allah itu hakikatnya lebih dekatnya. Jadi saya terjemahkan ya, Allah Ta'ala hakikatnya lebih dekat kepada ainil insan, kepada hakikatnya manusia daripada manusia itu sendiri. Manusia yang mana? Zahirnya, perasaannya. Itu sebabnya Allah tahu kita kemarin ngapain, dulu ngapain di alam janin, yang dulu kita mengatakan, Allah kan ngomong di alam janin. Alastu birabbikum. Ada yang mengatakan dalam tafsir bahwa ini terjadi di alam ruh. Kalau kita gabung berarti terjadi dua kali. Pertama di alam ruh, yang kedua di janin. Bedanya apa? Di alam ruh memandang kepada Allah, di alam janin memandang kepada nama dan sifat Allah. Nah itu kalau digabung. Jadi ilmu itu kalau kontradiksi bisa digabung. Ada ilmunya, ya, ada cara gabungnya. Jangan main hantam-hantam aja. Ya, jangan langsung ya. Ulama ini berbeda dengan ini. Berarti itu sotoy namanya. Itu biasanya kalau orang nulis jurnal, disertasi itu hati-hati itu daisnain itu ya, doktor. Wa min al-asaq ila al-ajfan wujud fi kulli makan ma khala minhu makan munazzah min al-makan wa zaman muqaddasun an at-tamkin fi imkan wa yakfika ma fi hadhihi al-abyat min al-bayan. Ini Ustaz Badrul Tamam yang baca ini. Fadal, langsung diterjemah itu. Tariqul wasli. Ini dikasih ini. Bentar. Afan. Ittihada. Kita mau dengar bacaan yang dulu Syekh Ali Mustafa menyebut hada hafizun syairun. Ya, dua-duanya guys. Ini kan nyampe. يحتاج إليه أحسن لو سمحت.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tariqul wasli sahlun in turidni fa fi ma'naka fatlubni tajidni. Jalan agar wusul kepadaku sahlun itu sangat mudah in turidni jika engkau menginginkanku. Fa fi ma'naka fatlubni tajidni. Maka carilah dalam dirimu sendiri, maka engkau menemukanku. Quribun haitsu kunta, aku dekat dimanapun engkau berada. Wa haitsu taghdu wa haitsu taruhu fatlubni tajidni. Kemanapun engkau pergi, carilah aku, maka kau menemukanku. Falam aku ghaiban fatadhunnu anni ba'idun anka fatlubni tajidni. Dan aku tidak pernah alfa, sehingga kau mengiraku jauh darimu, maka carilah aku, maka engkau akan menemukanku. Wa inni minka fi qurbin wa bu'din kaqabil qausi fatlubni tajidni. Sesungguhnya aku itu dekat dan jauh darimu, seperti qabil qausain fatlubni tajidni, maka carilah diriku, engkau akan temukan diriku. Wa inni minka aqrabu minka hatta ka'annaka fi ittihadil qurbi anni. Dan sesungguhnya diriku itu dekat denganmu, hingga seakan-akan aku menyatu denganmu karena kedekatannya. Seakan-akan. Ittihadul qurb bukan ittihadul zat. Penyatuan qurb bukan penyatuan zat. Fala tas'al min usyaqi anni walakin ya qatila syauqi salni. Jangan tanya terhadap orang-orang yang rindu kepadaku, tapi tanyakan kepada orang yang mati karena rindu kepadaku. Fa in qulta qad dhamita ilayya syauqan faqati kull man tahwa wasilni. Jika engkau sudah merasa haus karena rindu kepadaku, maka putuslah semua orang yang engkau cintai dan sambunglah diriku. Wa sarrih bismi man tahwa wada'ni minal washina wa ma naqaluhu anni. Dan perjelaslah nama-nama yang engkau cintai dan wada'ni minal washin wa ma naqaluhu anni. Tinggalkanlah apa yang orang-orang ceritakan tentangku dan yang mereka omongin tentang diriku. Wa in taku tabtaghi minni badilan faqati'ni wa wadi'ni wa da'ni. Jika engkau mencari pengganti dariku, maka putuslah diriku dan tinggalkanlah aku. Satadhkurni idza jarabta ghairi wa tahmadu kulla amrin kana minni. Engkau akan mengingatku ketika engkau mencoba berhubungan dengan selainku, dan engkau akan memuji semua apa yang aku tetapkan yang muncul dariku. Orang jatuh cinta, kamu coba-coba sama yang lain, pasti balik-balik ke aku. Saya nggak bisa nyontoin. Syukran Ustaz Badrul Tamam Al-Hafiz Al-Muhaddis Asy-Syair, ya, semoga Allah berkahi. Ini Ustaz Badrul Tamam juga nulis nazam Aqidah Tahawiyah. Nah, nanti minta ijazah sama beliau, ya, ijazah nazamnya. Bagi pencinta kajian-kajian nazam, itu baca dari beliau. Dan alhamdulillah hanya orang-orang yang dapat nur di kolbunya yang masih mau ngaji kepada orang lain. Ya, meskipun saya kan nggak lebih alim juga dari Ustadz Badrul Tamam, tapi dia mau datang ke majelis kita, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Teman-teman yang melakukan Allah, ini ungkapan semuanya ungkapan zauqiyah atau syauqiyah. Ungkapan ini tidak boleh dihukumi dengan hukum i'tiqadi kalami. Tidak boleh dihukumkan dengan ilmu akidah. Ini bab zauq rasa. Karena dia bab rasa, hanya boleh dihukumi dengan orang yang sudah merasakan. Kalau tidak pernah merasakan manisnya jatuh cinta, jangan marah sama orang jatuh cinta. Kalau belum pernah merasakan manisnya menikah, jangan marah sama orang yang sudah merasakan malam pertama. Sidi Musa penasaran. Segera, Allahumma amin, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak enak apa? Nggak enak satu, ya. Ini sahabat saya, Akh Fajar Safari Nugraha, juga mahasiswa di IIKI, teman juga di Dompet Duafa.
anaknya masih kecil, istrinya masih muda sekali, fujaah meninggal. Ya, istrinya namanya Aini. Mohon kirim Fatihahnya semuanya. Liruhiha hafizah Aini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Semoga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesabaran, dan diberikan ganti yang lebih baik. Amin. Ya, kasihan. Jadi ittihad di sini bukan ittihad zat. Persatuannya ittihadul qurb. Rasa kedekatan. Ya. Jadi saya ulang lagi teman-teman, di mana kelirunya Syekh Ibnu Taimiyah dalam hukumi Ibnu Arabi, karena dia menimbang kalam Ibnu Arabi dengan kaidah ilmu akidah, bukan dengan ilmu rasa, ilmu zauq, ilmu intuisi, ilmu ruhi. Ilmu akidah kan di sini porosnya, di akal. Sedangkan ilmu ini porosnya bukan lagi di kolbu, tapi sudah masuk ke ruh. Dan ruh babnya cuma dua, cinta atau tidak cinta, kenal atau tidak kenal, jauh atau dekat. Gitu aja. Merasakan atau tidak merasakan. Disitulah muncul kaidah man lam ya'rif man lam yazuq lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah menzauqi, ya, merasakan, maka dia tidak akan tahu hakikat yang sebenarnya. Jadi yang dikritiknya apa, yang dibicarakan Ibnu Arabi apa. Yang dikritik, yang dizindikkan oleh kaum teman anti tasawuf apa, yang dibicarakan tasawuf apa, nggak nyambung. Dan kita beruntung Allah memberikan kita pemahaman ini. Visual? Ya, ikhtisar aja. Dipilih mana yang relevan. Antum masih kuat nih? Serius? Oh iya, masih jam 8 ya. Belum juga jam 10. Udah makan pisang kan tadi ya? Fadal. Apakah mungkin derajat kewalian bisa didapatkan selain dari bertorikot, seperti melalui keilmuan sains, teknologi, nasionalisme, dan sebagainya? Karena beberapa orang menyampaikan bahwa Soekarno, Habibie, Gus Dur termasuk wali. Wow. Oke. Mungkin nggak jadi wali, tapi nggak jalur tasawuf. Ya mungkin. Tasawuf kan hanya salah satu jalan. Di tasawuf juga banyak jalan. Ada yang jalannya fikih, Imam Syafi'i. Ada yang jalannya ilmu akidah, Imam Abdul Hasan Asy'ari. Ada yang jalur tasawuf, Junaid al-Baghdadi. Bagaimana dengan sains? Sains paling jadi wali umum. Jadi dia wali umum itu mengenal. Jadi teman-teman, kewalian itu apa namanya? Tingkatannya 4. Masih ingat? Paling bawah itu fi'il. Sains ujungnya mengagumi perbuatan ciptaan, benar nggak? Maka mereka jadi wali umum. Dan mereka sendiri nggak sadar kalau mereka wali. Yang kedua wali asma. Ini sudah tembus ke kolbunya. Tapi kolbu yang masih bagian luar. Kalau sudah tembus ke sifat, baru kolbu bagian dalam. Jadi ada qalib, ada qalb. Itu dua. Yang pertama masih berhubungan dengan nafsiyah, jiwa. Kalau kolbu yang kedua sudah berhubungannya dengan ma'rifat. Tapi masih ma'rifatul asma' was sifat. Inilah yang kita sebut asma' was sifat versi ilmu rohani. Nah ini walinya, ya barangkali sudah sampai abdal atau kutub. Ya, udah tinggi sekali itu. Dan itu nggak banyak sampai ke sana. Ya, mereka pengarang-pengarang kitab ini ya termasuk bagian dari barisan itulah. Ibnu Arabi, yang paling tinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sehingga beliau dinamakan Sultanul Aulia. Di bawahnya Ahmad Tijani, ada Bayazid, ada Junaid. Jadi bisa saja orang belakangan lebih tinggi dari orang sebelumnya. Ya, lebih tinggi Syekh Abdul Qadir Jilani daripada yang sebelumnya.
Karena beliau disebut dengan Sultanul Aulia. Sekarang Sultanul Aulia itu ada yang mutlak, ada yang khas. Ada yang mutlak secara umum, ada yang cuma untuk Sultanul Aulia di torikotnya. Seperti Maulana Syekh Nazim, itu di Naqsyabandiyah, ya dia Sultanul Aulianya. Ada yang di Samaniyah, ada yang di Rifaiyah, ada yang di Syadziliyah. Nah, kalau disebut di situ Sultanul Aulia, maka ini beda dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Rasulullah langsung mengangkat, bahkan Allah yang langsung mengangkatnya. Maka dia langsung jadi sultan, rajanya para wali. Ya. Bagaimana Soekarno? Soekarno itu wali. Kalau nggak wali, nggak bisa nundukin orang-orang sakti se-Indonesia. Itu baru sadar ya, punya presiden sakti. Benar. Soekarno, Aceh nggak bisa ditembus, Soekarno yang nembus. Orang Aceh, pemahaman fikihnya kuat, akidahnya kuat, kewaliannya juga dahsyat. Bisa tembus sama Soekarno. Kalau nggak wali ketemu wali kan nggak bisa. Ketemu Daud Bruh ya. Ketemu siapa? Itu dahsyat-dahsyat itu, ulama-ulama itu. Yang berjuang dulu di Aceh itu kan keturunan-keturunan ulama juga. Ya, keturunan ulama-ulama juga. Bahkan banyak yang zuriat Nabi. Cuma kalau masuk ke Aceh, masuk ke Medan, masuk ke Minangkabau, masuk ke Melayu, namanya berubah jadi nama Melayu. Nah, nyampe di Jawa karena banyak santri, nama Sayyid Syarifnya dipertahankan. Tapi dulu sebelum orang-orang Yaman generasi terakhir datang, itu gelarnya berubah, Raden. Di Makassar Andi, ya. TB itu apa? Toko bangunan. Tubagus, ya. Ya, Tubagus itu Sayyid loh ya. Syarif lah. Syarif. Tubagus itu Syarif. Antum lihat di wajah-wajah TB itu. Itu wajahnya ada yang mirip banget sama wajah orang Arab. Cuma kulitnya sawo mateng, orang Banten. Oh iya tuh, betul ya. Ustadz TB di Darussunnah, wajahnya Arab kan. Ya. Nah, tapi orangnya tawadu, dia masih mau ngaji sama siapa aja yang walaupun bukan TB, ya. Bete ya mantum. Soekarno wali teman-teman. Gurunya siapa? Hos Cokro gimana tuh? Haji Umar Said. Itu pengamal Thariqat Syadziliyah. Beliau cinta sama ulama. Bahkan ayah Buya Hamka jadi ayah angkatnya. Jadi Buya Hamka berarti jadi iya adik angkatnya lah. Tapi jangankan adik angkat, saudara kandung bisa tengkar nggak? Maka Soekarno sama siapa Buya Hamka ya tengkar juga. Ayahnya Buya Hamka yang merupakan gurunya sendiri, Syekh Abdul Malik. Abdul Karim. Abdul Karim itu mursyid Thariqat Khalwatiyah dan Naqsyabandiyah dan Alawiyah. 3 thariqat dia punya. Dari ayahnya Syekh Amrullah. Karena Syekh Amrullah langsung mengambil kepada Ahmad Zaini Dahlan yang kita bahas tadi. Mursyid dia. Kita aja yang semena-mena ya. Beliau dibesarkan oleh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Jadi jalurnya 2. Dari ayahnya Amrullah. Jadi Syekh Abdul Karim nih, ayah Buya Hamka, punya ayah Amrullah, juga dari gurunya Ahmad Khatib Minangkabawi, mereka dulu sama-sama ngaji. Makanya dulu waktu Syekh Amrullah ini mengirim Syekh Abdul Karim, itu titip. Ini saya titip anak saya. Jadi kirim duitnya lewat Ahmad Khatib Minangkabawi. Mursyid Thariqat Khalwatiyah yang diklaim bermanhaj salaf oleh teman-teman kita ya. Bukan musuh kita lah ya, itu teman-teman kita tuh. Kalau benar antum mengakui Syekh Ahmad Khatib sebagai salaf, berarti kita bersaudara. Ya. Alhamdulillahirabbil. Kalau Habibie saya nggak tahu. Ya, nggak pernah dengar soalnya dari guru-guru kita yang ngomong. Barangkali mungkin saja dia kan ada orang yang diangkat jadi wali di alam kubur kan ada. Udah meninggal baru diangkat jadi wali ada. Ada yang sebelum meninggal, ada yang masih hidup. Jadi ada yang nanti di surga baru jadi wali juga ada, telat ya jadi walinya. Masuk surga dulu, masuk neraka dulu, ntar baru jadi waliullah kan? Semua orang masuk surga waliullah kan? Gampang toh? Susah amat.
Oke. Kenapa dia jadi wali? Dapat syafaat Nabi atau syafaat temannya. Maka teman bisa ngangkat wali. Teman yang wali. Si temannya ini, gimana kasafnya nanti orang di surga tuh. Nyari-nyari temannya yang dulu ngaji sama-sama di Ribat. Ngaji sama-sama di Ciputat. Di mana lagi? Pas masuk surga, dia kangen. Itu yang dulu makan pisang sama aku tuh mana tuh orangnya? Yang ketika makan apa? Coklatnya nempel di giginya dia nggak tahu. Dia kangen sama orang itu. Dia cari jauh surga. Sampai ujung surga, bakal minta izin, ya Allah, mungkin dia di Firdaus, saya mau ke atas dong. Diizinin. Ya, modus. Nggak ketemu. Dia pakai sholawat naik. Turun. Diturunin lagi sama Allah, ya tempat kamu bukan di atas. Mengatakan, ya Rabb, aku rindu kepada saudaraku. Hadis Bukhari Muslim ada di Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari. Apa kata beliau, di mana dia ya Allah? Allah kan sudah tahu, tapi kan Allah pura-pura nggak tahu. Yaudah, kamu cari di neraka deh. Cari di neraka. Nggak ketemu juga. Berarti dia tuh di neraka, di dalam nerakanya lagi tuh. Datang lagi ngadu, ya Rob, saya nggak ketemu. Apa kata Allah? Udah gini aja, kamu masuk ke neraka, lihat setiap orang yang di kolbunya adalah la ilaha illallah, keluarin. Tuh, proses pengangkatan waliullah lewat orang, dapat syafaat. Maka banyak-banyak guru yang soleh, banyak-banyak teman yang soleh, yang tidak suka mengumpat, menghujat. Cari orang-orang itu, yang kolbunya salim, kolbunya tidak ada kebencian-kebencian. Ya, cari orang-orang itu, perbanyak orang-orang itu, cintai mereka. Kalau nama kita masuk ke kolbunya, kita dicari-cari nanti di sana. Itu yang disebut syafa'atus salihin. Dan itu langsung Allah yang izinin. Syafa'atus salihin. Yang paling tinggi syafa'ah Nabi, disebut asy-syafa'ah berdiri di depan Nabi, mati. Ada lagi, mati lagi. Ada lagi, mati lagi. Ada yang bertahan, mirip-mirip kayak di film itu. Antum siap nggak begitu? Ya. Kalau nggak siap ke laut aja ya. Bohong berarti ma'rifatullahnya ya. Nggak berhasil. Itu yang disebut jihad. Tumbuhkan dulu cinta. Udah ada cinta, baru nanti bertahap berkorban. Baru nanti kita siap menyerahkan semua dari diri kita kepadanya, kepada Allah, kepada kekasih Allah. Ya, ada orang nggak mau jiwanya yang berkorban, dia fulusnya doang. Ini baru separuh. Ada yang emang dia nggak punya apa-apa, ya udah jiwa saya deh. Wah itu keren, itu Sayyidina Ali.
Nanti yang di sekeliling Al-Mahdi itu begitu semua. Abu Bakar, dirinya, hartanya. Umar, dirinya, separuh hartanya. Pas dilihat Abu Bakar semua, diambil lagi semuanya. Jadi kalau sudah berjuang nanti, nggak ada namanya antum bilang, aduh anak saya belum makan. Nggak ada ceritanya gitu. Jalan terus. Ini majelis-majelis begini kan nanti kita nggak tahu masih ada. Di akhir zaman begini, orang ngumpul-ngumpul, dilarang. Ya kan? Nanti kalau itu sudah dekat, nanti nggak ada majelis-majelis begini. Kecuali dua udah pastikan itu majelisnya Al-Mahdi. Ya, dan ilmunya saya sudah cerita ada 4. Ya, zohirnya sudah ada 9 tandanya. Pakai ciri-ciri itu, oh berarti orangnya Al-Mahdi atau tentara Al-Mahdi. Insya Allah. Ya, ini kayaknya semangat sekali, kebakar nih kayaknya nih. Ya. Harus siap, harus siap. Sahabat itu berkorban gak hanya masa perang, masa hidupnya. Istri Nabi berapa? Kalau lagi nggak ada ghanimah, siapa yang biayai hidupnya Nabi? Abu Bakar. Itu dia dibiayai. Kenapa? Karena anaknya sendiri mantu istrinya Nabi. Jadi dia ketika berkorban ya sama aja dia kayak mengasihi anaknya. Nanti akan begitu, teman-teman. Jadi saya baru cerita ma'rifatullah dan masuk ke jihad. Inilah hakikat al-mutahabbuna fiyya. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai, mau berkorban, tidak hanya jiwa, tidak hanya harta, semuanya. Ya, semoga kita terpilih di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Kaman? Khalas. Hah? Fadhal. Belum 8:30. Udah dikit. Udah baca lagi. Mungkin ini ada yang bertanya kayaknya terkait dengan Ustadz yang bicara ini. Allah Isra Mi'raj Nabi itu ya ketemu Allah. Nah, di sini dia tanya, Ustadz, beliau mau tanya, jika Allah lebih dekat dari urat nadi, mengapa Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke langit 7? Ditanya balik, emang Mi'raj itu ngapain? Ketemu Allah. Emang Mi'raj itu Nabi mau ngelihat Allah tinggal di mana? Berarti nggak baca Sahih Bukhari dengan baik. Kan mereka meyakini Allah di langit, ya kan? Nih, kita ambil dulu nih. Pakai hadis budak, perempuan. Aina Allah? Qalat fis sama. Di mana Allah? Mereka jawab. Si perempuan jawab di langit. Oke, kita pakai satu riwayat nih. Kan ada riwayat Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Dari kedua, atas hadina. Apakah engkau bersaksi? Kok mereka pakai riwayat yang pertama doang? Kalau Allah di langit, waktu Nabi bermi'raj, itu ketemu siapa di langit? Pertama, para Nabi Adam. Kedua, Nabi Isa dan saudaranya. Terus, Nabi Idris, Nabi Yusuf, habis itu Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, gak ketemu Allah tuh. Katanya Allah di langit. Mereka ngeles lagi, lah fokus samawat. Maksudnya langit itu di atas. Tuh, takwil lagi deh. Katanya nggak boleh takwil. Ya, mereka meyakini Allah di langit. Ketika Nabi Mi'raj, ya justru dalil di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, itu dalilun lana la alaina. Itu dalil memperkuat kita, bukan membantah kita. Oke, sekarang, katanya di aras, kita cek. Waktu di aras, Nabi ketemu Allah nggak? Atau Nabi bermunajat kepada Allah? Dalilnya yang mana yang sahih? Bermunajat. Tahu dari mana? Lihat teksnya, lalu kita cek syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Ibnu Hajar, bahwa aras itu tempat munajat. Gitu sih dimu saya. Jadi ini dalil, bukan dalil makaniyah, tempat Allah. Tapi ini dalil bahwa Allah bisa disembah di bumi, masjid namanya. Bisa disembah di langit. Jadi setiap langit itu ada Ka'bah. Ka'bah paling puncak itu Al-Baitul Ma'mur. Di atasnya langit ada Sidratul Muntaha. Malaikat tidak boleh masuk lagi. Yang boleh masuk cuma Nabi. Terus naik. Ada tangga aras, ada manazil aras. Belum pernah kan saya bahas? Itu ilmunya ya guru-guru kita yang sudah jauh itulah ya. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan ya.
Saya minta izin dulu, beliau boleh nggak dijelasin nih. Kita ringkas saja hadisnya. Disebutkan langsung aja bahwa beliau bermunajat di situ. Kenapa? Karena kita sudah bahas Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ternyata Allah menyebut Ar-Rahman terhadap aras istawa. Maka di sana juga ada Ka'bah, ada masjid disebut Baitur Rahman. Itulah aras. Jadi aras itu tempat menyembah Allah termulia, tertinggi manazilnya. Tertinggi manazilnya. Jadi kalau ada wali yang sudah dia kutub abdal, pasti dibawa ke atas sana. Kalau nggak masih antri itu di Sidratul Muntaha, di Baitul Ma'mur, antri di semua. Para mursyid, para orang tarekat tuh antri-antri di situ semua tuh. Kan udah dibahas di kitab ini. Kitab Khatmul Aulia. Bahkan di sini lebih rendah lagi, cuma di Baitul Izzah, langit pertama. Jadi yang beliau lihat, yang beliau tahu, itu langit pertama. Jadi banyak orang yang ngantri mau naik ke atas. Diterima naik 2, itu lamanya, Masya Allah, lama sekali. Kalau antum nggak tasdik dengan ilmu ini, kita nggak naik-naik ke atas. Ya. Jadi itu manazil ruhani. Apa terjemahan dokternya? Station. Waduh, itu istilahnya Martin Links ya, Masingong ya, Songong, Masignon tulisannya. Ada anime, screamer, ya itu istilah-istilah mereka. Kalau kita nyebutnya manazil. Ada manazil wali, Nabi Muhammad paling tinggi. Maka tidak ada satu wali pun yang lebih tinggi daripada Nabi. Sejengkal pun nggak nyampe. Nggak bisa. Itu akidahnya. Itulah penjelasan maqamat anbiya dan aulia. Ya, kira-kira gimana? Jadi ketika turun, naik lagi, itu bukan berarti dia bolak-balik ke Allah. Bolak-balik ke tempat munajat. Jadi kalau boleh disebut ya, ini istilah semoga benar di sisi Allah. Itulah al-hajjah al-arsyiyah, haji arash. Ada al-hajj al-ma'muriyah, haji di Baitul Ma'mur. Itu wali-wali mursyid udah banyak nyampe ke sono. Saya udah banyak ketemu guru-guru saya yang cerita mereka merasakan sampai ke Baitul Ma'mur. Banyak. Bukan satu guru, 2 guru, banyak sekali. Ya, wali-wali Allah itu. Kalau kita kan ya haji di Ka'bah aja dulu. Karena gerakannya sama kok ya. Tawaf sama, semuanya tawaf di sana. Kita tawaf 7 kali, itu malaikat tawaf 70.000, tawaf 7 kali. Sampai kan nanti ke sana, sama. Sampai ke Azaliyah sana begitu semua. Wah, panjang ceritanya kalau udah ke Azaliyah ya. Berapa menit ini Sidi Musa? Jadi kisah Mi'raj ke Aras itu bukanlah dalil Allah bertempat di langit, karena di langit tidak ada Allah zatnya, tapi di situ ada asma dan sifatnya. Tapi dibilang enggak, ya ada fiilnya di situ. Bukan pula di Aras, karena Allah bukan, itu semua jisim. Aras itu jismun kabir azim. Sampai ke bumi ini, sampai ke bawah bumi, di bawah bumi itu ada nar. Jadi bumi paling 7 terus itu ada neraka di bawah. Jadi bumi ini nanti hancur, ya. Nanti kan Allah kembalikan lagi, ya kan? Nerakanya ya juga di sini juga di bawah ini. Ya, Ibnu Arabi itu cerita bahwa dia diperjalankan Allah ke bawah, dan dia melihat itu istana-istananya iblis. Dan ruhaninya juga diperjalankan Allah ke atas. Sebagai manazil, bukan sebagai makaniyatullah. Tempatnya, selamat berpusing ria. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi. Ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan kepada maqam kearifan. Allahumma ja'alna min awliyaika wa ahibbaik. Ya Allah, tolong jadikan kami, angkatlah kami menjadi kekasihmu, menjadi wali-walimu, menjadi orang-orang yang dekat kepada Engkau. Allahumma bi syafaati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan syafaat Nabi kami yang sangat kami cintai. Farfa' darajatina wastur auratina, naikkan maqam kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, tutup aib kami ya Allah. Inna ya Rabbana zanibun muznibun, ya Allah kami ahlul maksiat, kami banyak dosa. Faghfir lana wa tub alaina, ampuni kami, tutup aib kami, dan terima taubat kami. Rabbana ya Rabbana tub alaina, tub alaina, tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.